Perkenalkan, nama saya Sultan Jumardi Nubatonis, semester 2, program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang multikultural. Tapi di sini kita akan lebih fokus ke pengenalan multikultural. Ada 3 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah definisi atau pengertian masyarakat multikultural. Yang kedua adalah sejarah pendidikan multikultural atau sebab-sebab munculnya multikultural itu sendiri. Yang ketiga adalah manfaat yang bisa kita dapat dari mempelajari multikultural. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu multikultural. Mengenalkan multikulturalisme. Multikulturalisme atau multikultural berasal dari 2 kata, yaitu multi dan kultur. Multi dapat diartikan banyak atau beragam, sedangkan kultur adalah budaya atau ragam-ragam budaya yang ada di sebuah masyarakat. Kemudian ditambahkan isme atau kemudian dinamakan dengan multikulturalisme, yaitu sebuah paham atau ajaran yang mengenalkan tentang beragamnya budaya yang ada di suatu masyarakat. Multikulturalis sendiri terbilang beragam karena dapat kita artikan secara luas, karena multikulturalisme ini menyangkut dengan agama, ras, budaya atau bangsa. Multikultur juga merupakan sebuah paham yang merangkum segala sesuatu yang berkaitan dengan perbedaan dan mengatasnamakan hak asasi manusia atau toleransi antara sesama. Kemudian definisi dari masyarakat itu sendiri, tentunya kita sudah tahu masyarakat adalah sebuah kumpulan individu yang membangun suatu eksistensi dari interaksi-interaksi yang ada. Kemudian di sini akan saya contohkan beberapa contoh dari masyarakat multikultural itu sendiri. Salah satu contoh yang paling dekat dengan kita adalah contoh dari negara kita, Indonesia, yang memiliki ragam budaya, etnik, suku, ras, dan agama. Multikultural juga sebagai paham yang dapat kita pelajari jika kita ingin memahami suatu masyarakat yang majemuk, karena masyarakat multikultural dapat membantu kita memahami dari multikultural itu sendiri, tentang perbedaan yang dapat kita apresiasi atau dapat kita berikan suatu penghargaan, dan jangan sampai kita mengabaikan daripada perbedaan itu sendiri. Yang kedua, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sebab munculnya multikultural itu. Ada banyak sekali kejadian yang melatar belakangi munculnya suatu paham yang menghargai perbedaan atau yang kemudian disebut dengan multikulturalisme. Multikultural sendiri telah diperjuangkan dengan latar belakang semangat humanisme dan hak asasi manusia. Dimulai dari peristiwa-peristiwa besar yang mendorong orang-orang untuk menyuarakan hak asasi mereka, hak kemanusiaan, berbudaya, dan berbangsa, dan tentunya dengan berbeda dari golongan yang lain atau golongan yang mayoritas. Berikut saya rangkum beberapa peristiwa atau kejadian-kejadian yang melatar belakangi munculnya paham multikulturalisme ini. Yang pertama mungkin dari sebuah diskriminasi
ya, tentunya kita tahu bahwa multikultural ini pertama berkembang di Amerika, atau kemudian berkembang di negara-negara yang seperti negara-negara di Eropa, dan kemudian semakin besar dan sampai ke negara-negara di Asia seperti Indonesia. Meskipun di Indonesia sendiri perhatian ini masih kurang mendapatkan, multikultural ini kurang mendapatkan posisi yang baik. Tapi sekarang ini akan mulai diperjuangkan multikultural itu. Kejadian-kejadian itu seperti diskriminasi yang umumnya dilakukan terhadap suatu golongan yang berbeda, seperti tindakan apartheid di Afrika atau di Amerika, dengan umumnya di negara-negara Eropa yang mendiskriminasikan golongan kulit hitam sebagai suatu golongan yang diberikan suatu justifikasi bahwa orang-orang ras kulit putih itu agresif, melakukan penyerangan atau memiliki tingkat IQ yang lebih rendah dari orang-orang berkulit putih. Kemudian ada peristiwa-peristiwa seperti pelanggaran hak asasi manusia, kemudian tragedi kemanusiaan. Nah, tragedi kemanusiaan ini biasanya terjadi umumnya pada peperangan atau sebuah konflik, seperti sekarang konflik Timur Tengah. Dan dulu waktu Perang Dunia Kedua, kita tahu bahwa di situ terjadi sebuah peperangan yang mengakibatkan hilangnya rasa kemanusiaan yang dipicu oleh perang ini. Dari perang ini terjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang menghilangkan hak-hak orang banyak. Di situ banyak korban yang berjatuhan, dan dari warga sipil maupun tentara. Nah, dari situlah muncul orang-orang yang ingin memperjuangkan hak-hak mereka untuk kemudian diakui oleh orang lain bahwa di situ mereka juga punya hak untuk bisa hidup bebas, hidup damai dan tentram tentunya. Kemudian ada pelanggaran hak asasi. Pelanggaran hak asasi ini tentunya telah banyak terjadi sebelum awal-awal abad 20. Kemudian suara-suara hak asasi ini mulai disuarakan kembali. Tentunya kita mengenal tokoh-tokoh yang sangat fenomenal tentang hak asasi, yaitu Nelson Mandela, atau mungkin yang lain dari India, yaitu seorang tokoh dari India, yaitu salah satu dari India, yaitu Mahatma Gandhi, yang memperjuangkan hak-hak hak kebedaannya, yaitu ia berbeda dari yang lain, yaitu dia berkulit hitam. Sedangkan ketika dia datang ke Afrika, dia didiskriminasi oleh orang-orang yang sedang menjajah di sana, seperti orang-orang Inggris yang berkulit putih. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah manfaat mempelajari multikultur. Tentunya kita sudah tahu bersama bahwa banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari multikultur ini. Yang penting dari multikultur ini adalah yang paham ini memperjuangkan dari hak-hak perorangan, hak-hak kelompok untuk
bisa diterima oleh masyarakat yang mayoritas. Pak. Dan tentunya kita mempelajari multikultur sendiri akan memberikan efek yang baik tentang bagaimana kita mengapresiasi perbedaan adat istiadat, budaya, dan lain-lain. Tentunya ini sangat penting di negara kita, negara Indonesia ini, karena negara kita ini memiliki beragam budaya. Maka dari itu sangat penting sekali untuk kita mempelajari multikultur ini. Di antara manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari multikultur adalah salah satunya menghargai perbedaan dan paham yang ada di sekitar kita dengan tindakan yang pluralis. Nah, setelah kita mempelajari multikultur, efek yang akan kita dapat, tentunya efek yang baik, kita dapat menghargai perbedaan di sekitar kita tanpa mendiskriminasikan suatu golongan, ras ataupun etnis yang berbeda dari kita tentunya. Yang berikut mewujudkan keharmonisan dan rasa humanis terhadap warga negara. Nah, setelah kita mempelajari daripada multikultur itu sendiri, dengan sendirinya keharmonisan itu akan tercipta karena tiap-tiap orang memiliki kesadaran untuk menghargai perbedaan. Nah, dari menghargai suatu perbedaan itu akan muncul suatu keharmonisan yang baru yang tentunya sangat kita harapkan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Berikutnya yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan lebih paham dan tahu tentang batasan-batasan yang ada sehingga terhindar dari suatu konflik. Nah, tentunya setelah kita mempelajari multikultur, karena multikultur sendiri sangat menghargai daripada hak asasi manusia. Kita tahu bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu seringkali terjadi. Bahkan konflik-konflik seperti konflik di Timur Tengah itu banyak sekali melanggar daripada hak asasi manusia. Nah, jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu terulang di negara kita, ya kan? Kita tidak ingin itu terjadi. Tentunya setelah kita pelajari dan kita mengerti batasan-batasan kita, apa yang harus kita perbuat dan apa yang bisa kita ambil dari mempelajari multikultur itu sendiri. Nah, kemudian yang bisa kita dapat yaitu menjaga kelestarian budaya dengan paham tentang budaya sendiri maupun budaya orang lain. Nah, penting bagi kita untuk mengenal budaya kita sendiri. Tentunya budaya ini tidak harus, tapi itulah budaya kita. Jadi mau tidak mau kita harus pelajari budaya-budaya ketimuran. Kita tahu bahwa budaya kita berbeda. Budaya kita beda dengan orang barat. Budaya kita itu lebih mungkin cenderung lebih sopan santun dan suka menolong, mungkin seperti itu. Beda dengan orang-orang seperti orang Amerika. Kalau mereka tidak kenal, ya mereka tidak akan tolong, mungkin seperti itu contohnya. Tapi kalau kita orang Indonesia tidak kenal pun kita akan tolong, karena itu kebiasaan kita, gotong royong. Nah, seperti itu, Pak. Nah, itu tadi telah kita jelaskan 3 poin utama daripada mengenal multikulturalisme. Yang poin pertama yang kita jelaskan itu kan sudah tentang definisi atau pengertian dari masyarakat multikultural. Kita sudah tahu tentang apa itu masyarakat multikultural. Tentunya masyarakat multikultural itu yang berbeda-beda, kemudian hidup di dalam suatu negara atau suatu kelompok, kemudian menghargai perbedaan. Kemudian kita sudah membahas tentang sejarah pendidikan multikultur. Kita sudah tahu sejarah multikultur itu sendiri tentunya dilatar belakangi oleh manfaat dari mempelajari multikultur. Tentunya sudah kita bahas juga
sangat banyak sekali manfaat yang dapat kita pelajari. Di antaranya kita dapat menghargai perbedaan, kita dapat terhindar dari sebuah konflik, tentunya, dan kita bisa melestarikan dan membudayakan budaya kita sendiri dan paham tentang budaya orang lain. Nah, itu sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan materi atau kesalahan kata. Mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.